Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi yang baru, yaitu persamaan diferensial linier orde 1. Nah, di orde 1 ini nanti akan ada beberapa yang dibahas. Pada dasarnya teorinya mudah, yang susah adalah melakukan integrasi. Nah, kalian harus ingat kembali beberapa metode untuk melakukan integrasi. Jadi buku kalkulusnya di bawah, dipelajari lagi, kemudian rumus-rumus yang ada di buku kalkulus itu juga dipelajari lagi ya. Nah, kira-kira ada 7 ya yang akan kita bahas, mulai dari PD terpisah, kemudian koefisien homogen, non-homogen, eksak, non-eksak, PD linier, dan PD Bernoulli. Nah, meskipun ada 7 jenis, tapi di sini mereka beberapa saling berkaitan. Jadi kalian harus menguasai satu sama lain dan nantinya kalian harus bisa membedakan kapan suatu PD itu bisa diselesaikan dengan PD terpisah langsung, ataukah dia homogen, ataukah dia non-homogen. Jadi ada ciri-ciri khususnya yang harus kalian ingat gitu. Nah, kita mulai dari PD terpisah dulu. Persamaan diferensial dengan variabel terpisah. Nah, bentuk umum dari persamaan diferensial kira-kira seperti ini, yaitu MXY turunan X ditambah NXY turunan Y sama dengan 0. Nah, nanti suatu persamaan diferensial ini bisa dikatakan PD terpisah itu kalau kita bisa bentuk ke bentuk seperti ini. Px dx plus Qy dy sama dengan 0. Jadi X berkumpul dengan X, Y berkumpul dengan Y. Maka dikatakan terpisah antara X dengan Y. Nah, kalau sudah berbentuk PD terpisah, lalu penyelesaiannya bagaimana? Berarti kita tinggal mengintegrasikan kedua ruas. Jadi tinggal diintegralkan untuk mencari solusi umumnya. Itu teorinya. Nah, contohnya di sini misalkan kita diminta untuk ngecek apakah y dx plus x dy sama dengan 0 itu adalah suatu PD terpisah gitu. Kalau iya, kita diminta mencari penyelesaian umumnya. Nah, berarti tadi caranya adalah kita harus memisahkan antara X dengan Y gitu ya. Berarti kedua ruas harus kita kalikan sesuatu supaya Y di sini hilang dan X di sini harus hilang. Berarti kedua ruas kita kalikan seper XY. Kita kalikan seper XY. Jadi menghilangkan Y di sini berarti harus dibagi dengan Y. Sedangkan menghilangkan X di sini harus dibagi dengan X. Maka kita bagi kedua ruas dengan XY. Maka jadi seperti ini. Y per XY dx ditambah X per XY dy sama dengan 0. Nah, tinggal dicoret-coret, berarti tinggal seper X dx ditambah seper Y dy sama dengan 0. Nah, di sini sudah PD terpisah atau belum? Ternyata X sudah berkumpul dengan X dan terpisah dengan Y ya. Y berkumpul dengan Y. Maka ini dia sudah PD terpisah. Kalau sudah PD terpisah bagaimana tadi? Berarti kedua ruas tinggal kita integralkan. Nah, di sini 0 kita integralkan berubah menjadi C1. Kemudian ini integral seper X terhadap X ditambah integral seper Y terhadap Y. Nah, kalau lupa hasil integralnya apa? Silakan buka buku kalkulusnya. Nah, integral seper X terhadap X itu adalah ln X. Sedangkan integral seper Y terhadap Y adalah ln Y. Maka kita punya ln X plus C2 ditambah ln Y plus C3 sama dengan C1. Ini tadi urut ya. Nah, maka C-nya kita kumpulkan menjadi C4. Nah, kemudian di dalam ln itu ada hukum bahwa ln A plus ln B itu sama dengan ln AB. Maka yang di ruas kiri kita jadikan ln
XY. Nah, di ruas kanan kita jadikan ln juga. Maka kita punya seperti ini. Ln XY sama dengan ln C5. Nah, supaya ln-nya hilang, maka kita jadikan eksponen kedua ruas. Nah, maka kalau sudah seperti ini, ln itu berarti nanti saling menghilangkan, berarti menjadi XY sama dengan C5. Nah, untuk mencari penyelesaian umum, berarti kita bentuk dalam Y sama dengan. Berarti Y sama dengan C5 per X. Nah, ini adalah penyelesaian umumnya. Ini sudah selesai. Nah, contoh 2. Kita sama diminta ngecek apakah dia bisa diselesaikan dengan PD terpisah atau tidak. Nah, berarti sama tadi kita tulis dulu, lalu kita bagi dengan sesuatu yang akan kita hilangkan. Nah, di sini milik dx, berarti harusnya di depan dx itu hanya x saja. Berarti yang 1 plus y kuadrat ini harus hilang. Kemudian yang di suku kedua, di sini ada dy, berarti di depan dy harus hanya y saja. Berarti 1 plus x kuadrat ini harus hilang. Maka kedua ruas untuk menjadikannya PD terpisah, maka kita bagi sesuatu yang mau kita eliminasi. Berarti 1 plus y kuadrat dengan 1 plus x kuadrat. Berarti dibagi dibagi dengan 1 plus y kuadrat dikali 1 plus x kuadrat. Kalau kita tulis jadi seperti ini. Nah, yang sama kita coret, berarti kita punya x per 1 plus x kuadrat dx ditambah y per 1 plus y kuadrat dy sama dengan 0. Cek apakah sudah PD terpisah atau belum? Ternyata sudah ya, di depan dx hanya ada variabel x, di depan dy hanya ada variabel y, sehingga dia sudah PD terpisah. Nah, kalau sudah PD terpisah diapakan tadi? Iya, betul. Kita integrasikan ruas kanan jadi C1. Nah, yang ini harus ingat lagi, mengintegrasikannya pakai cara apa? Apakah ada rumus atau kita harus mensubstitusikan sesuatu? Nah, itu harus kalian pelajari lagi di kalkulus integralnya. Nah, di sini kita bisa misalkan dengan suatu variabel tertentu. Nah, di sini kita misalkan 1 plus x kuadratnya itu sebagai u, 1 plus y kuadratnya sebagai v. Nah, sehingga kalau kita turunkan u terhadap x, berarti kita punya 2x. Turunkan v terhadap y, berarti kita punya 2y. Atau menulisnya jadi seperti ini. Nah, tadi du per dx sama dengan 2x atau du-nya sama dengan 2x dx. dv-nya mengikuti ya, dv per dy sama dengan 2y, sehingga dv-nya adalah 2y dy. Nah, di sini bagian pembilangnya kita punya x dx, maka kita hanya butuh x dx saja, sehingga kedua ruas kita bagi 2, sehingga kita punya x dx itu sama dengan setengah du. Nah, yang ini juga sama. Yang kita butuhkan adalah y dy, maka kedua ruas kita bagi 2, sehingga kita punya setengah dv sama dengan y dy. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita ganti bagian atas pembilangnya. Kan x dx, berarti kita punya yang atas adalah setengah du. Dibagi 1 plus x kuadratnya adalah u, berarti kita punya setengah du per u. Sedangkan yang ini setengah dv per v. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu setengahnya kita keluarkan di luar integral. Jadi setengah integral 1/u terhadap u ditambah setengah integral 1/v terhadap v sama dengan C1. Nah, integral 1/u terhadap u itu adalah ln u. Integral 1/v terhadap v adalah
ln V. Maka kita punya ini. Nah, setengahnya kita keluarkan. Berarti kita punya setengah dari ln U plus ln V sama dengan C1. Nah, kita menggunakan hukum di ln penjumlahan, berarti menjadi ln UV. Kemudian yang ruas kanan kita jadikan ln juga. Berarti kita punya seperti ini. Setengah ln UV sama dengan ln C2. Nah, lalu setengahnya ini kalau dihukum ln itu bisa menjadi pangkat. Berarti menjadi ln UV pangkat setengah sama dengan ln C2. Kemudian kedua ruas kita eksponenkan, berarti kita punya UV pangkat setengah sama dengan C2. Nah, UV-mu tadi apa? U-nya adalah 1 plus X kuadrat, V-nya adalah 1 plus Y kuadrat. Maka kita ganti. Kemudian kedua ruas kita pangkatkan 2. Ya, berarti ini tinggal pangkat 1, yang ini menjadi C3. Satu konstanta yang lain. Nah, kemudian kita mau mencari 1 plus mau mencari Y ya, sehingga kita harus punya ini dulu, 1 plus Y kuadrat, maka kedua ruas kita bagi dengan 1 plus X kuadrat. Kita punya ini, kemudian kedua ruas kita kurangi 1 supaya kita dapat Y kuadrat. Ini berarti Y-nya adalah plus minus akar dari ini. Nah, ini adalah PU-nya. PU-nya berbentuk Y sama dengan. Tapi kadang ada suatu persamaan yang kita susah membentuk menjadi Y sama dengan. Nah, kalau menemukan persamaan seperti itu ya sudah berhenti saja di tempat yang paling sederhana bentuknya ya, kalau dia tidak bisa dibentuk ke Y sama dengan. Oke, contoh 3 kita diminta mencari penyelesaian khususnya. Nah, berarti kalau sudah ketemu penyelesaian umum, lalu kita substitusikan nilai awal sehingga kita dapat penyelesaian khusus. Nah, tapi dicek dulu apakah dia bisa diselesaikan dengan PD terpisah atau tidak. Nah, berarti kedua ruas kita kali silang ya. Kita kali silang, kita punya ini menjadi 2 kali Y-1 dy sama dengan 3x kuadrat plus 4x plus 2 dx. Nah, sudah PD terpisah atau belum ini? Oh, ternyata sudah, dia adalah PD terpisah. Maka kita tinggal mengintegrasikan kedua ruas. Berarti kita punya integral dari 2y-1 dy sama dengan integral 3x kuadrat plus 4x plus 2 dx. Nah, yang ruas kiri jadi apa itu? Berarti 2 per 2y kuadrat dikurangi 2 2y. Kemudian yang ruas kanan plus C ya. Lalu ruas kanan 3 per 3x pangkat 3 ditambah 4 per 2x kuadrat plus 2x plus C. Nah, berarti kita punya ini, lalu C-nya kita gabungkan. Berarti kita punya C3. Nah, ini tampaknya sih nggak bisa dibentuk Y ya. Nah, kalau ada misalkan Y pangkat 3 min 2Y itu kan tidak mungkin susah untuk dibentuk ke Y sama dengan. Tapi kalau ini masih bisa. Kita mau menjadikan ini sebagai kuadrat sempurna. Berarti kita jumlahkan, kita tambah kedua ruas dengan 1. Nah, berarti kita punya Y kuadrat min 2Y plus 1 sama dengan X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus 2X plus 1 sama plus C3. Nah, yang ini berarti menjadi Y min 1 kuadrat. Nah, kalau sudah berarti
Y-1 itu sama dengan plus minus akar dari ini semua. Nah, lalu kedua ruas kita jumlahkan 1, berarti kita punya ini. Ini adalah PU-nya. Nah, tadi kalau seandainya tidak bisa dibentuk ke Y sama dengan, berarti cukup berhenti sampai sini. Misalkan ini Y pangkat 3 min 2Y. Nah, berarti kan kita agak susah nih membentuk ke Y sama dengan, berarti ya berhenti di situ saja. Itu sebagai PU-nya. Nah, lanjut, kalau sudah ketemu PU, bagaimana tadi? Maka substitusikan nilai awalnya. Nilai awalnya tadi, ketika X-nya 0, berarti Y-nya negatif 1. Berarti Y-nya diganti negatif 1, X-nya diganti 0. Maka kita punya negatif 1 sama dengan 1 plus minus akar 0 plus 0 plus 0 plus 1 plus C3. Berarti negatif 1 sama dengan 1 plus minus 1 plus C3. Lalu kedua ruas kita kurangi dengan 1. Kita punya negatif 2 sama dengan plus minus akar 1 plus C3. Lalu kedua ruas kita kuadratkan. Kita punya 4 sama dengan 1 plus C3. Sehingga C3-nya adalah 3. Nah, kalau sudah ketemu C3-nya 3, maka kita ganti di PU-nya menjadi 3. Berarti Y sama dengan 1 plus minus akar X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus 2X plus 1 plus 3. Nah, ini dijumlahkan berarti kita punya Y sama dengan 1 plus minus akar X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus 2X plus 4. Nah, ini adalah penyelesaian khususnya. Nah, kira-kira seperti itu metode penyelesaian PD terpisah. Gampang ya. Mungkin yang susah hanya melakukan integralnya kalau bentuk integralnya itu enggak kurang familiar. Nah, maka jangan lupa rumus-rumusnya itu dipelajari di kalkulus. Nah, dan PD terpisah ini sangat penting karena nanti di tahapan PD-PD yang lain itu ada tahap penyelesaian PD terpisahnya. Maka kalian harus benar-benar menguasai. Nah, jika ada yang masih mau ditanyakan, boleh komen atau kita diskusi di grup. Kira-kira seperti itu. Kita nanti lanjut di video berikutnya di PD jenis yang lain. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.